Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi tugas ujian akhir semester kami, yakni Matkul Embedded System, dengan judul penerapan ESP32 sebagai alarm pendeteksi api berbasis IoT dengan memanfaatkan aplikasi Blink Notification, di mana pada matkul kali ini diampu oleh Bapak Franky Chandra Satya Arisgraha, STMT. Untuk anggota kelompok 11 sendiri, yakni yang pertama ada Emanuela Aurelia Rachel Pasa dengan NIM akhir 002, ada Sayyidul Istighfar Ittaqillah dengan NIM akhir 007, dan ada juga saya, Athena Octavia dengan NIM akhir 009. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan bagian introduction atau pengenalan dari pembuatan dan perancangan alat kali ini. Dan yang pertama adalah urgensi dari perancangan alat. Untuk urgensi dari perancangan alat ini sendiri, yang pertama adalah pengiriman notifikasi secara real time, yang mana dengan memanfaatkan aplikasi Blink Notification, ESP32 dapat mengirimkan notifikasi langsung ke perangkat mobile pengguna saat terdeteksi adanya kebakaran yang terjadi. Hal ini juga memungkinkan pemilik atau penghuni dari gedung tersebut untuk segera merespon situasi tersebut dan juga mengambil tindakan yang tepat di mana, seperti memanggil petugas pemadam kebakaran ataupun evakuasi. Kemudian yang kedua adalah penghematan biaya, yang mana implementasi alarm pendeteksi api berbasis IoT ini dengan menggunakan ESP32 itu dapat memberikan solusi yang lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem pendeteksi kebakaran yang konvensional atau tradisional. ESP32 ini itu punya fitur Wi-Fi dan punya kemampuan IoT yang terjangkau sehingga memungkinkan pengguna untuk membangun sistem pendeteksi kebakaran yang lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mentoring jarak jauh, yang mana kan ESP32 ini tuh dapat terhubung melalui jaringan Wi-Fi atau protokol jaringan yang lainnya. Cuman pada kali ini kan kita memakai Wi-Fi. Nah, hal ini itu memungkinkan pengguna untuk bisa memonitor kondisi kebakaran dari jarak jauh lewat aplikasi dari Blink IO tadi. Bahkan ketika pengguna itu tidak berada di lokasi, mereka itu tetap dapat mengawasi dan mengontrol sistem pendeteksi api. Jadinya mereka bakal dapat notif gitu di HP-nya kalau misalkan ada deteksi api nih di rumah. Jadi segera untuk ngambil tindakan selanjutnya kayak gitu. Kemudian adalah deteksi dini kebakaran, yang mana ESP32 seperti yang saya jelaskan itu dapat digunakan sebagai sensor pendeteksi asap atau suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar atau suhu normal biasanya. Nah, dengan menggunakan sensor-sensor tersebut, ESP32 itu dapat mendeteksi adanya kebakaran secara dini meskipun api kecil ya. Kalau misalkan itu emang udah berubah suhunya itu udah berubah, maka notifikasi itu bakal masuk di HP kita. Nah, kecepatan dalam mendeteksi kebakaran itu juga sangat penting nih untuk memungkinkan respon cepat dan menghindari kerusakan yang lebih parah kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah integrasi dengan sistem keamanan yang lainnya. ESP32 ini kan dapat terhubung dengan perangkat lain dalam sistem keamanan seperti sistem alarm yang ada di gedung atau rumah. Jadi ketika terdeteksi adanya kebakaran, ESP32 itu dapat mengaktifkan sistem alarm tersebut untuk memberikan peringatan yang lebih jelas kepada penghuni gedung dan orang di sekitarnya. Jadi inti dari secara keseluruhan ini penerapan ESP32 itu sebagai alarm pendeteksi api berbasis IoT dengan memanfaatkan aplikasi Blink Notification yang sangat penting nih dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan. Dengan kemampuan deteksi dini, pengiriman notifikasi real time, monitoring jarak jauh, integrasi dengan sistem keamanan lainnya, serta penghematan biaya, sistem ini tuh dapat membantu mencegah kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Jadi dengan adanya kemajuan zaman, pastinya banyak banget sistem-sistem yang bisa kita kembangkan. Salah satunya dengan mengirimkan notifikasi melalui handphone kita, yang mana handphone atau device kita itu kemana-mana kan selalu dibawa. Jadinya
itu bisa menjadi suatu keuntungan kita kalau misalkan kita memakai rancangan alat seperti ini. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk alat dan juga software yang digunakan, yang pertama alat yang akan digunakan adalah ESP32, kemudian ada USB Type-B yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan PC atau laptop, kemudian ada flame sensor untuk mendeteksi api, atau pada percobaan kali ini kami menggunakan pemantik api, kemudian ada breadboard, kemudian ada jumper male female untuk menghubungkan flame sensor dengan ESP32, kemudian ada juga pemantik api untuk simulasi dari flame. Kemudian untuk software yang digunakan ada Arduino IDE. Arduino IDE ini digunakan untuk men-setting ESP32 agar dapat tersambung dengan WiFi, di mana kita tahu bahwa ESP32 sendiri memiliki kelebihan, yaitu dapat dihubungkan dengan WiFi. Kemudian digunakan juga aplikasi software berbasis website, yaitu Blink, di mana Blink ini akan menghubungkan ESP32 ini dengan device owner, atau pada kasus kali ini kami menggunakan aplikasi yang diinstal melalui HP dan juga dapat mengirimkan notifikasi kebakaran melalui email dari owner atau pemilik akun dari Blink ini sendiri. Nah, selanjutnya yakni kita harus mengetahui skema rangkaian kita sebelumnya dengan cara kita membuatnya melalui aplikasi software. Yakni software yang kita pakai adalah FreeSync, karena di sini kita bisa mendownload package kita sendiri, yang mana package itu bisa menampilkan hardware seperti sesungguhnya, seperti itu. Di sini kami sudah mendownload ESP32 dan sudah mendownload sensor flame, yang mana nantinya kita akan mencoba merangkai di sini, tapi kekurangannya menggunakan aplikasi ini adalah tidak bisa untuk di-run, jadi hanya tampilan rangkaiannya saja. Nah, di sini untuk penghubungan dari pin ke pinnya, yang pertama untuk D0 dihubungkan dengan D1, lalu untuk plus kita hubungkan ke 3 volt, dan untuk ground kita hubungkan ke ground pada ESP32-nya. Seperti ini. Lalu kita rapikan. Kita dapat seperti ini kalau setelah dirapikannya. Nah, kita juga bisa merubah warna kabelnya dengan seperti kita klik kanan, wire color, kita klik yang kemudian ini juga bisa kita ganti, klik kanan, wire color, kita ganti ke black. Nah, beginilah tampilan dari rangkaian yang akan kita buat pada hardware-nya. Pada rangkaian ini itu sebagai penerima sinyal bahaya api sebelum kita mengirimkannya ke device kita. Jadi nanti juga akan dijelaskan step bagaimana kita bisa menyambungkan rangkaian hardware ini menuju ke software yang kita punya dan yang sudah kita buat. Kemudian untuk penjelasan dari perangkaiannya, yang pertama yang digunakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, alat yang digunakan ada USB Type-B, kemudian ada ESP32, kemudian ada flame sensor, kemudian ada breadboard, dan juga ada kabel jumper male female sebanyak 3 buah. Nah, yang pertama dilakukan adalah menghubungkan ESP32 dengan breadboard. Kemudian setelah dihubungkan dengan breadboard, kita akan menghubungkan kabel jumper dengan flame sensor. Di sini flame sensor terdapat 4 pin, yaitu AO atau untuk analog output, DO untuk digital output, JND untuk ground, dan juga VCC. Kemudian akan dihubungkan pada pin DO
ground dan juga VCC. Kemudian dari kabel jumper ini akan dihubungkan dengan ESP32 melalui breadboard. Untuk pin DO atau digital output dihubungkan pada pin 13 pada ESP32, yakni sebagai berikut. Kemudian untuk pin ground dihubungkan pada ground dari ESP32, yakni pada pin berikut. Kemudian pada pin VCC dihubungkan pada 5 volt pada pin berikut. Nah, berikut merupakan rangkaian dari frame sensor yang telah disusun. Kemudian untuk menghubungkan dengan Arduino IDE maka dilakukan pemasangan kabel Type B, kabel USB Type B pada komputer atau laptop. Baik, selanjutnya adalah kita menyambungkan dari rangkaian menuju BlueIO supaya kita bisa menerima notifikasi apakah ada api yang terdeteksi pada rangkaian dengan cara kita mencari website terlebih dahulu pada komputer kita dengan nama Blink ini. Nah, kita tunggu, kita login menggunakan email kita. Kita login. Nah, selanjutnya akan disuguhkan tampilan seperti ini, lalu kita klik di bagian template. Pada bagian template kita membuat new template. New template ini kita membuat nama Fire Alert. Nah, di sini untuk hardware-nya kita memakainya ESP32 dan juga connection type-nya kita memakai Wi-Fi. Pada description-nya ini opsional, namun di sini kita lewati. Nah, selanjutnya kita ke bagian event. Pada bagian event kita membuat add new event. Di sini kita pakai Fire untuk event name-nya dan event code-nya juga Fire. Kemudian description-nya kita memakai Call Bomba Boy gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya every one message will trigger the event. Jadi ada satu pesan yang bakal masuk ke aplikasi kita setiap ada api yang terdeteksi dan akan dikirim 1 second aja. Selanjutnya 1 minute aja. Selanjutnya di sini event in notification section of mobile app ini kita aktifkan. Send event to timeline juga kita aktifkan. Apply attack juga kita aktifkan. Kemudian kita ke bagian notification. Notification-nya enable notification. Kemudian email to kita kirim ke device owner. Kemudian push notification juga ke device owner. Kemudian deliver push notification kita aktifkan. Dan untuk enable notification management juga kita aktifkan. Lalu kita klik di bagian create. Nah, sudah terbentuk di sini bagian Fire-nya. Lanjut kita ke bagian search. Pada bagian search ini kita membuat new device. Lalu tadi kita sudah membuat template-nya, jadi kita klik from template. Kemudian kita choose template-nya. Nah, ini dia template yang sudah kita buat tadi, Fire Alert. Kita klik, device name-nya juga Fire Alert. Kita create. Nah, seperti ini. Nah, ini ada coding, ini ada code untuk kita salin ke nantinya ke Arduino. Jadi ini kita salin ke Arduino untuk menjalankan rangkaian yang sudah kita buat seperti itu. Ini untuk Fire Alert-nya, lalu nantinya akan muncul tampilan pada device kita persis seperti ini dengan template juga sama seperti yang kita buat dengan cara kita memasukkan email serta kata sandi yang sama sesuai dengan website yang telah kita buat.
Baik, selanjutnya adalah coding pada Arduino IDE untuk menjalankan ESP32. Pada baris pertama dan sampai ke tiga ini adalah mendeklarasikan coding pada Blink application untuk menunjukkan notifikasi. Jadi coding ini untuk menghubungkan ESP dengan aplikasi Blink yang sudah ada pada device handphone yang digunakan. Saja pada baris 5 adalah untuk define serial pada Blink untuk menghasilkan memprint hasil yang akan dijalankan nantinya. Lalu pada baris ke-6 hingga ke-8 ini untuk Wi-Fi dan juga untuk library Blink pada ketika dihubungkan dengan ESP32. Selanjutnya adalah mendefinisikan variabel. Di sini nanti akan disesuaikan dengan WiFi yang digunakan. WiFi yang digunakan, baik yang digunakan pada laptop ketika mengcoding, yaitu pada Arduino IDE, dan juga WiFi yang digunakan pada handphone yang digunakan sebagai handphone beraplikasi Blink itu. Nanti dimasukkan username dan juga passwordnya dengan WiFi yang sama. Selanjutnya adalah mendeklarasikan Blink timer, yaitu pada timer. Lalu karena kita menggunakan file sensor yaitu pada pin 13, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu agar dapat dikenali oleh ESP32. Selanjutnya inisiasi variabel file state sama dengan 0 pada awal sehingga nanti akan dapat diisi 0 atau 1. Pada void lalu ada fungsi sensor untuk mengirimkan sensor yang didapat pada file flame sensor. Di sini menggunakan fungsi variabel isButtonPressed. Variabel ini sebenarnya bisa diganti namanya. Yang penting nanti dia akan digunakan, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil bacaan digital dari pin ke-13, yaitu file sensor yang sudah tadi dideklarasikan di awal. Jadi ketika di sini ada fungsi looping selection yaitu if else, ketika variabel tersebut yaitu isButtonPressed bernilai 0 dan ketika file state-nya ada 0, jadi ketika tidak ada file state-nya itu 0, maka nantinya Blink itu akan mengirimkan email. Ini adalah email yang digunakan pada akun Blink yang pada handphone dengan menghasilkan alert dan juga file detected, di mana nanti akan ada notification file call bombamu. Selanjutnya nanti ini file state akan berubah menjadi 1, dan ketika isButtonPressed-nya bernilai 1, maka file state-nya variabelnya adalah 0. Ini adalah fungsi dari sensor. Selanjutnya pada first setup, untuk fungsi setupnya ketika pin 13 akan dijadikan sebagai input dari ESP tersebut. Lalu ini adalah untuk mengkomunikasikan hasil coding dengan serial yaitu Blink, yaitu pada 1015 200 kecepatan rate-nya. Lalu dengan fungsi Blink begin ini dideklarasikan dengan SID dan password, yaitu pada tadi sudah dinotasikan dengan WiFi yang digunakan. Selanjutnya ini adalah waktu setnya, nanti ada interval atau jaraknya. Lalu akan dipanggil fungsi sensor yang tadi sudah kita buat di file sensor ini. Terusnya ini adalah looping untuk melakukan Blink application untuk menghasilkan notification dan juga timernya. Ini adalah coding yang digunakan untuk mengendalikan ESP32 sebagai file detection menggunakan Blink application untuk menghasilkan notification. Berdasarkan proyek yang telah disusun pada UAS MSIS ini, maka didapatkan
walaupun memiliki kekurangan, yaitu notifikasi yang terjadi tidak secara real time atau terdapat lambat atau delay pada hasil notification yang dihasilkan pada proyek ini, namun dapat dikatakan bahwa pemanfaatan ESP32 itu dapat dilakukan sebagai alarm deteksi api berbasis IoT dengan ring notification telah berhasil dirancang dan berjalan dengan baik, dengan bukti bahwa rancangan atau proyek ini dapat dilakukan dengan menghasilkan notification pada klik. Sekian, terima kasih atas proyek yang kami lakukan. Saya, Atin dan Rachel izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.